Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kegiatan sosialisasi pendidikan guru penggerak. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nawang Sulistianingsih SPD, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo. Pancasila, belajar, bergerak, berbagi. Kegiatan sosialisasi pendidikan guru penggerak ini dihadiri oleh Bapak Camat Nguter, Bunda PAUD Kecamatan Nguter, Ibu Sekcam selaku Ketua GOP TKI, Bapak Pengawas, Bapak Penilik, Kormin, Ketua PKG, Ketua IGTKI, Ketua Himpaudi, guru-guru TK dan juga pendidik kelompok bermain Kecamatan Nguter. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil Yang terhormat Ibu Ketua IGTKI dan Ketua Himpaudi atau yang mewakili, yang terhormat Ibu-Ibu pengurus PKG PAUD Manunggal Kecamatan Nguter, dan rekan-rekan teman seperjuangan, Ibu guru TK dan pendidik kelompok bermain yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini nanti saya akan melakukan sosialisasi pendidikan guru penggerak di PKG PAUD Manunggal Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Saya juga masih belajar. Kebetulan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak yang akan dilaksanakan selama 9 bulan. Dan ini kami baru menginjak ke bulan kedua. Masih perjalanan 7 bulan lagi sampai selesai. Saya akan memperkenalkan Mas Guru Penggerak. Tadi sudah bisa di grup. Untuk lagunya, nanti mohon ibu-ibu kita semua berdiri biar semangat menyanyikan lagu Mas Guru Penggerak. Monggo gimana Ibu? Negeri ini memanggilmu kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak.
pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menyalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak bersatu untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. 4 modul. Yang pertama, modul 1.1 yang isinya itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 berisi tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Untuk modul yang 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan yang modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sini yang ada di sekolah masing-masing. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Perubahan kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Jadi setiap berganti zaman itu juga berubah. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud jika berorientasi pada anak. Mungkin secara tidak sadar kita sebagai guru ataupun pendidik sudah melaksanakan seperti pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara, sudah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menghargai keunikan anak. Contohnya saja, anak satu rahim, kakak adik, dilahirkan dari ibu yang sama, itu pasti berbeda. Jelas nih Bu? Ya, karena setiap anak itu unik. Jadi kita sebagai guru maupun pendidik harus memperhatikan sifat-sifat anak yang demikian ini, yang karena mempunyai sifat unik, kita harus memberikan kebebasan berkreasi. Biarkan anak bebas mengkreasikan apa yang akan dilakukannya. Peran pendidik di sini diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dan tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu anak satu dengan anak yang lain juga berbeda. Kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini muncullah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif.
5. Bernalar kritis. Yang terakhir, mandiri. Lanjut ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari filosofi pendidikan yang 6 tadi, yang beriman, bertakwa, berkepentingan global, tetapi muncullah nilai dan peran dari guru penggerak. Apa saja peran dari guru penggerak? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Contoh nyata, menggerakkan komunitas praktisi, kita menularkan ilmu seperti ini sudah menjadi salah satu peran dari guru penggerak tersebut. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Dari peran guru penggerak tersebut muncullah nilai-nilai guru penggerak. Apa saja? Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Merdeka belajar. Kalau mendengar kata-kata merdeka belajar, apa yang ada di benak ibu-ibu semua? Anak bebas, ya, merdeka. Oke, merdeka di sini yaitu guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Seorang guru harus kreatif membuat rancangan-rancangan pembelajaran di dalam kelas. Tidak perlu harus dengan yang mahal-mahal. Ibu-ibu semua bisa memanfaatkan dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar sekolahan. Contohnya, sekolahan saya dekat dengan sawah. Saya mengajak anak-anak melihat, ini namanya apa? Sawah. Di sana ada tumbuh-tumbuhan biasanya. Kita kenalkan, tidak usah dengan yang mahal. Atau juga bisa, biasanya di depan sekolah itu banyak tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Misalnya ada pohon pepaya atau pohon apa itu. Kita mengajak anak mengambil daun. Kita kenalkan nama-nama daun ini daun apa. Kemudian itu bisa menjadi sumber belajar. Kita bisa membuat kegiatan dengan cara menjiplak daun, kemudian diwarnai. Dan sebisa mungkin guru masa kini harus, saya tidak bilang jangan pakai LK ya, bukan, tapi usahakan sedikit mengurangi LK. Jangan LK terus dalam belajar kepada anak. Lanjut, langsung masuk modul yang ke-3. Modul 1.3 berisi tentang visi guru penggerak. Guru penggerak dapat merumuskan dan mencapai visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila murid-muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Visi ibu atau bapak mengenai murid dan sekolah impian apa, Bu? Kepengen muridnya kepiye, Bu? Kepengen muridnya berhasil nih, Bu. Kita misalnya punya muridnya berhasil, senang boten, Bu? Bangga boten? Bangga nggih. Saya mencoba merumuskan satu visi, yaitu menjadi guru yang dapat mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan di depan tadi, yang ada 6. Anak
itu harus belajar mandiri. Dari adanya profil pelajar Pancasila, muncullah visi, kemudian ada prakarsa perubahan. Kita akan mengetahui kekuatan dan masalah yang ada di dalam sekolah kita masing-masing. Dengan cara apa? Bagja. Sudah pernah mendengar kata-kata bagja, Bu? Baru saja? Oh iya, baru saja. Apa toh bagja itu? Bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Kita buat pertanyaannya, ambil pelajarannya. Oke, ini nanti mungkin materinya akan saya share saja nanti di grup. Sudah ada penjelasannya, nanti ini bisa saya share saja. Langsung masuk materi ke 1.4. Ini adalah materi terakhir, yaitu budaya positif. Di dalam benak ibu-ibu, budaya positif kira-kira itu mengenai apa nggih? Sesuatu yang baik atau yang jelek? Oh iya, jenenge positif berarti kan baik, you know? Budaya positif merupakan salah satu ciri dari sekolah yang menanamkan pendidikan karakter pada murid. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Karakter kuat ini akan terbentuk dengan pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Jadi, sebenarnya ini sudah sering kita lakukan. Pasti kita melakukan pembiasaan yang ada di sekolah. Tapi kadang itu tidak sadar. Ini itu termasuk apa? Hanya dilakukan setiap hari, diulang-ulang seperti itu. Minta tolong Bu Rustri, itu nanti dibagikan ke teman-teman. Tolong berikan contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, khususnya untuk anak pendidikan anak usia dini. Yang tolong nanti ditulis, kemudian nanti dikumpulkan kembali, Bu. Budaya positif ini muncul karena adanya lingkungan yang positif. Lah nek gurune ora tau guyu, gurune merengut. Lah lingkungannya ora positif, anak yang nggak bisa nyaman di sekolahan. Bener apa bener Ibu? Lah leres nggih? Guru itu harus selalu senyum. Mbok di rumah ada masalah, padu karo garwane, di sekolah harus senyum. Pokoknya harus senyum, menyambut anak-anak dengan gembira. Dari lingkungan yang positif tadi muncullah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas di sini contohnya tidak boleh datang terlambat. Seperti itu nggih. Anak-anak nanti tahu konsekuensinya kalau datang terlambat bagaimana. Anak-anak nanti sudah paham kalau sudah ada kesepakatan kelas. Ini contohnya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nanti anak-anak sudah tahu kalau habis makan snack atau apa itu sampahnya pasti dibuang ke tempat sampah. Kalau ada salah satu anak yang tidak meyakini kesepakatan kelas, pasti anak tersebut akan diingatkan oleh temannya. Jadi Bu Guru tidak usah repot-repot, pasti ada anak yang mengingatkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ini pasti sudah dilakukan. Aktif dalam pembelajaran dan juga tertib. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. 3, kebebasan, kesenangan,
Yang terakhir, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Guru itu bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol di sini, menurut ibu-ibu semua, manakah yang paling ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru? Sebagai apa? Yang paling ideal di sini yaitu guru sebagai manajer. Kenapa toh? Dampak pada murid. Murid bisa memperbaiki dirinya. Lewat apa? Ini ada contoh, yaitu restitusi. Saya juga dulu pertama kali mendengar restitusi. Apa toh restitusi itu? Saya juga belum paham. Karena ikut dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, saya jadi mengerti. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah melakukan hal ini. Hanya saja belum mengerti ilmunya. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini saya skip saja nggih. Saya langsung mau memberi contoh untuk video contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Berdasarkan pada prinsip teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menyatakan keyakinan. Berikut adalah skenario pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang melanggar peraturan di kelas saya. Kasus pertama, Evelyn merupakan murid kelompok yang tidak melanggar seragam ke sekolah. Kita kan kemarin sudah mengadili kesepakatan dengan nilai-nilai apa yang ada dalam kesepakatan kelas kemarin. Iya, disiplin dan mengikuti tata cara baik sekali. Kalau sudah tahu, Mbak Evelyn melihat kesepakatan kelas kita, iya, jika Mbak Evelyn melihat ini, apakah Mbak Evelyn mau memperbaiki? Kalau Mbak Evelyn mau memperbaiki, ini menunjukkan
Iya, kenapa dipanggil kenalan di sini? Nanti menunggu siapa? Penjualan itu benar apa salah Mas Ujius? Mau ya? Penjualan itu salah karena dia Mbak Suci tidak boleh menjual sendiri ya. Mbak Suci menjadi apa? Aku dicatat. Apakah Mbak Suci mau memperbaiki? Mau? Kalau Mbak Suci mau memperbaiki, itu juga saya rencana apa yang akan Mbak Suci lakukan dan sempat beri saya Mbak Suci. Oh iya, terus Mbak Suci mau tapi sama semua. Oke? Oke. Oke, terus kembali kelas. Maaf, ayo. Jalan tuh. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang mengumpulkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Demikian skenario pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang melanggar peraturan di kelas saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh dari segitiga restitusi permasalahan yang ada di sekolah saya. Langsung yang terakhir, ini adalah motonya dari guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak dengan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian bergerak untuk menggerakkan teman-teman semua supaya nanti selanjutnya jika ada kuota di Sukoharjo tentang pendaftaran guru penggerak, saya harapkan teman-teman semua bisa mendaftarkan menjadi calon guru penggerak selanjutnya.
terakhir, salam dan bahagia. Kita mau pekikan salam dari guru penggerak dulu, nggih. Kalau saya bilang salam dan bahagia, semua menjawab salam. Itu nggih? Salam dan bahagia. Sekali lagi, salam dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.